Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang saya hormati serta yang saya banggakan pada dosen pengampu mata kuliah Hukum Humaniter Internasional, yakni Ibu Heni Rohaini. Semoga beliau tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta teman-teman para penonton, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan saya, nama saya Rafiuddin, asal kota Palembang, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Primagraha dengan NIM 210381. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau mereview dari apa yang saya angkat kasus tentang peran hukum humaniter terhadap konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, teman-teman. Jadi sebelum memasuki pada materi dasarnya, banyak yang bertanya-tanya pastinya, apa sih yang menyebabkan terjadinya peperangan antara Palestina dengan Israel ya. Jadi setelah saya telusuri dari berbagai macam sumber, pokok paling inti terjadinya peperangan antara Israel dan Palestina itu karena wilayah, teman-teman. Kenapa bisa disebut dengan wilayah? Karena mereka keduanya menginginkan wilayah. Sebenarnya kalau dibahas secara sejarah ya teman-teman, itu masyarakat asli di wilayah bagian sono itu, Timur Tengah itu merupakan wilayah punyanya Palestina, teman-teman. Jadi ibarat katakan si Israel ini pendatang. Lambat laun tahun semakin berganti, hari silih berganti gitu, teman-teman. Jadi Israel ini semakin melebar masyarakatnya. Jadi awalnya cuman nggak sampai seperempat, teman-teman. Kecil banget. Namanya juga kan pendatang ya. Jadi lambat semakin laun Israel ini semakin banyak masyarakatnya dan semakin hawak akan wilayahnya gitu, teman. Jadi, nah disitulah terjadinya konflik antara Israel dan Palestina, teman-teman. Nah, itu apa yang saya sampaikan itu berdasarkan dari sumber yang saya cari, teman-teman. Baik, sebelum untuk memasuki materinya, teman-teman. Di sini yang pertama itu mengenai pengertian dulu, teman-teman. Apa sih pengertian dari hukum humaniter internasional, teman-teman? Jadi kalau misalkan kita bahas tentang hukum humaniter internasional ya, kalau dahulu itu bisa disebut dengan law of war, hukum yang mengatur tentang peperangan, teman-teman. Jadi bagaimana sih tentang tata cara berperang dengan baik, bukan berarti menghilangkan perang, teman-teman. Hukum humaniter ini adanya itu untuk meminimalisir korban sipil ataupun non sipil, teman-teman, ya, masyarakat ataupun tentara. Bahasanya kalau kita sebutnya meminimalisir itu ini, kalau misalkan kita bilang itu mengurangi korban, teman-teman, dari terjadinya sebuah peperangan, teman-teman. Di sini juga menurut Mokhtar Kubadja mengenai hukum humaniter internasional itu terbagi dua menjadi, teman-teman. Yang pertama ada jus ad bellum, itu hukum tentang perang yang mengatur bagaimana suatu negara dibentukkan untuk menggunakan kekerasan senjata. Adapun yang jus in bello-nya ini yaitu hukum yang berlaku dalam perang dan dibedakan menjadi dua, teman-teman.
Jadi kalau ketentuan yang pertama itu ketentuan hukum yang mengatur tata cara perang yang dilakukan. Yang kedua itu tentang tata cara perlindungan orang yang menjadi korban sipil atau militer, yang seperti saya sampaikan tadi kepada teman-teman. Selain itu juga bukan mengatur tentang tata cara apa saja senjata yang boleh digunakan, tapi juga mengatur dan melindungi setiap hak-hak warga sipil yang terjadi pada konflik peperangan tersebut, teman-teman. Adapun di sini ada 3 asas yang digunakan dalam hukum humaniter internasional. Yang pertama itu asas kepentingan militer, teman-teman. Adapun yang kedua, asas kemanusiaan serta asas kesatriaan, teman-teman. Mengenai prinsip-prinsip hukum humaniter internasional itu, yang pertama ada kemanusiaan ya, teman-teman. Yang kedua ada kepentingan, yang ketiga ada profesional, yang keempat ada pembelaan. Yang keempat itu pembedaan, teman-teman. Yang kelima itu larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya, teman-teman. Yang selanjutnya itu larangan menyebabkan pemisahan jus et bellum antara jus et bellum dan jus in bello, teman-teman. Serta ketentuan minimal HHI serta tanggung jawab dalam pelaksanaan dan penegakan hukum humaniter, teman-teman. Jadi secara tidak langsung kita simpulkan bahwa itulah yang disebut dengan pengertian dan ruang lingkup hukum humaniter internasional, teman-teman. Adapun yang selanjutnya itu, teman-teman, mengenai peran atau analisis dari hukum humaniter internasional terhadap konflik senjata antara Israel dan Palestina, teman-teman ya. Jadi sebenarnya, teman-teman, kalau bicara tentang peran, seharusnya hukum humaniter itu sudah berperan, teman-teman, mengenai terhadap konflik daripada Israel dan Palestina ini, teman-teman. Tapi apalah daya, di hukum humaniter sebenarnya antar konflik senjata Palestina dengan Israel ini, si Israelnya ini, negara yang punya konflik ini, telah melanggar hukum humaniter internasional. Nah, seharusnya hukum humaniter internasional ini memberikan sanksi atau mengambil peran terhadap pelanggaran apa yang dilakukan oleh pihak daripada Israel ini, teman-teman. Nah, setelah itu hukum humaniter ini internasional ini yang di dalamnya itu terdapat anggota daripada organisasi PBB, teman-teman. Jadi ada kaitannya, teman-teman. Makanya apa? Peran daripada PBB dan hukum humaniter internasional ini sebenarnya telah ada, teman-teman. Yang satu mendamaikan antara kedua pihak dengan cara bermusyawarah, teman-teman. Tapi akan apalah daya gitu, teman-teman. Pihak dari Israel itu menentang, teman-teman. Seperti biasa, seperti kita tahu telah beredar di video di mana-mana bahwasanya Israel tidak mau berdamai dengan Palestina, teman-teman. Terus aja, teman-teman. Dia sangat angkuh gitu akan kekuasaan militer yang dia punya, teman-teman. Dia percaya diri banget gitu, nggak berdamai. Seharusnya peran yang ada di PBB itu memberikan sanksi ya, teman-teman, berupa apa, menyetopkan terjadinya ekspor impor senjata gitu, teman-teman. Supaya kenapa? Supaya berhentilah terjadinya peperangan dan korban daripada peperangan tersebut, teman-teman. Nah, makanya dari itu, teman-teman, perlu diketahui kepada teman-teman sekalian, kita sebagai masyarakat harusnya memberikan saran juga, terus up kepada sosmed gitu akan terkaitnya peran PBB. Sebenarnya udah ada peran PBB itu yang belum kita ketahui, memberi bantuan kepada korban daripada peperangan tersebut, mendamaikan secara tidak langsung, teman-teman. Akan tetapi si pihak dari si pihak dari Israelnya ini menolak, teman-teman, akan mengajak perdamaian tersebut, teman-teman. Jadi kalau menurut pribadi ya, saran untuk PBB untuk memberikan sanksi kepada Israel terkait
perangan ini. Ya teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan, saya mohon maaf karena saya masih tahap proses pembelajaran. Sekali lagi, wallahu a'fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.